Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam Amsal 16 ayat yang ketiga berkata, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Bisakah saudara membayangkan apabila semua rencana kita terlaksana, maka akan hidup ini akan terasa sangat mudah dan sangat ringan. Nah, firman Tuhan ini berkata, syarat untuk semua rencanamu terlaksana, maka serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Saya ingin menyampaikan kepada saudara bagaimana Tuhan akan membuat rencana kita terlaksana. Makna ayat ini yang saya mengerti adalah dari sejak kita merencanakan, yang juga merupakan bagian daripada perbuatan kita untuk melakukan sesuatu, maka itu pun sudah diserahkan kepada Tuhan. Ingat, yang pertama, kalau saudara ingin rencana-rencana terlaksana, maka libatkan Tuhan dalam perencanaan kita. Dalam kita merencanakan segala sesuatu, pastikan apapun yang kita rencanakan, satu, seturut kehendak Tuhan, tidak melanggar firman. Dua, dengan hanya melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Yang pertama, saudaraku, libatkan Tuhan dalam merencanakan apapun itu. Yang kedua, saudaraku, mulailah segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus. Yakobus 4 ayat 15 berkata, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Artinya, semuanya karena kita mengandalkan Tuhan saja. Oleh sebab itu, yang pertama, libatkan Tuhan dalam merencanakan. Yang kedua, mulai segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, berharaplah sepenuhnya dengan mengandalkan Dia. Berharaplah kepada apa yang Dia lakukan, bukan dengan mengandalkan pengalaman dan kekuatan kita. Setiap tahapan, setiap proses yang kita lalui, sepenuhnya kita mengandalkan Tuhan saja. Dan yang terakhir, saudaraku, maksud daripada ayat ini adalah bersyukurlah apapun hasilnya. Selama engkau sudah menyerahkan semua perbuatanmu, pekerjaanmu ke tangan Tuhan, maka apa yang dihasilkan dari situ, itulah yang terbaik dalam pemandangan Tuhan. Libatkan Tuhan sejak merencanakan. Mulailah mengerjakannya dalam nama Tuhan. Andalkan Tuhan dalam melakukannya. Dan bersyukurlah apapun hasilnya. Sebab itu semuanya bagian daripada keterlibatan Allah. Bagian daripada kedaulatan Allah dalam memberkati hidup kita. Dalam memperlakukan kita. Yakobus 4 ayat 13 sampai 14 berkata, jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebenarnya sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kita tidak mampu berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, apapun hasilnya, kita syukuri saja. Semuanya itu adalah pemberian Tuhan semata. Ayo saudaraku, rindu saya. Apa yang menjadi kerinduan saudara, yang menjadi hasil pekerjaan saudara, yang saudara tekuni, yang saudara sudah rencanakan, biarlah semuanya terlaksana. Karena itu selaras dengan kehendak Tuhan. Waktu saudara merencanakannya, saudara melibatkan Tuhan. Lalu saudara mulai mengerjakannya dalam nama Tuhan. Dan sewaktu saudara melakukannya, saudara hanya mengandalkan Tuhan. Dan apapun hasilnya, saudara bersyukur kepada Tuhan. Pasti ditolong Tuhan.
Itulah iman percaya kita. Tuhan Yesus memberkati.